Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi di Podsmart, podcastnya orang-orang smart, miliknya SMK Mutu Smart. Dan pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Novi Maria Ulfa, salah satu komisioner KPU Kota Semarang. Selamat pagi, Mbak Novi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi Mbak Novi ini ada pada, kalau di KPU divisi apa, Mbak? Divisinya Sosdiklik Parma, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, SDM, sumber daya manusia, dan juga nanti ada kampanye. Lumayan panjang ya. Loh, divisinya panjang banget. Iya, panjang, berarti tahapannya panjang terus itu. Ya, terkait dengan SDM, Mbak, kita mulai dari SDM. Ini kan KPU sudah melakukan rekrutmen terhadap PPK. PPS sedang berjalan. Betul. Terus kemudian setelah itu ada rekrutmen apa lagi, Mbak? Oh iya, PPK kemarin sudah pelantikan, terus pelantikan. Kemudian seleksi PPS kemarin tanggal 9-10 Januari kita laksanakan tes tertulis basisnya CAT. Itu sebetulnya kalau tanggalnya 9 sampai 14 Mas, nanti tanggal 15 sampai 17 nanti baru kita pengumuman untuk seleksi wawancara, nanti 18 sampai 20 nanti baru wawancara di masing-masing kecamatan. Terus nanti ada pengumuman, penetapan, nanti terlantiknya tanggal 24 Januari. 24 Januari sudah nanti dilantik. serentak, berarti seluruh semuanya, tidak hanya Kota Semarang. Tidak hanya Kota Semarang, ya, seluruh Jawa Tengah atau Indonesia? Yes, Indonesia. Se-Indonesia 24 berarti. Januari, nanti sudah pelantikan PPS. Terus nanti tanggal 26 sudah mulai untuk pembentukan Pantarleh. Pantarleh apa lagi itu? Panitia pemutakhiran data pemilih atau PPDP ya, biasa disebut juga dengan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Itu basisnya nanti TPS tanggal 26 Januari. Itu rangkaiannya nanti ada pendaftaran dan sebagainya, nanti mulai bekerjanya tuh 6 Februari. Jadi yang satu TPS satu orang itu loh, Mas. TPS satu orang yang nanti datang ke warga di satu TPS tersebut untuk melakukan proses pencocokan penelitian, betul. Ya, tempel stikernya sudah didaftar begitu. Sudah dicoklit gitu. Nama ini benar nggak masih sini KTP-nya gitu. Atau jangan-jangan udah pindah atau apa gitu. Sudah 17 tahun belum. Pengalaman yang dulu, Mbak, saya pernah melihat di daftar pemilih tetap itu ada orang yang misalnya sudah meninggal tapi masih terdaftar kan gitu. Ya, nah nanti dicoret kalau nanti berarti kalau dicoret gitu ya. Terus kemudian, Mbak, terkait dengan sosialisasi ini, kemudian peran masyarakat itu untuk membantu terselenggaranya pemilu yang jurdil dan luber, jurdil dan berkeadaban, itu peran masyarakat itu gimana? Iya. Masyarakat bisa mempunyai berperan dalam hal ini, itu kan bisa aktif ya, artinya bisa menjadi penyelenggara, itu bisa juga. Terus kalau peserta pemilu kan sudah nanti berbeda ya, itu masyarakat juga bisa menjadi peserta pemilu, penyelenggara, terus partisipasi aktif itu juga bisa gitu. Nah, penyelenggara itu kan ya yang punya struktur sampai ke bawah sampai level TPS itu kan KPU dan juga Bawaslu. Ini otomatis butuh SDM yang banyak sekali ya gitu. Itu terus SDM masyarakat itu menjadi penyelenggara, terus aktif datang ke TPS, jangan sampai golput. Atau menjadi lembaga pemantau, lembaga survei, relawan demokrasi itu juga bisa menjadi bagian. Relasi. Relawan demokrasi itu juga bisa menjadi bagian daripada partisipasi masyarakat secara aktif. Terkait dengan pemantau, Mbak, apakah pemantau itu harus dia memiliki struktur mulai dari tingkat nasional atau bisa dipotong dari bawah? Misalnya saya di tingkat kabupaten punya lembaga yang mau menjadi pemantau, itu apakah bisa atau harus punya struktur sampai ke nasional? Sampai ke atas ya, sampai nanti ke pusat, ya. Kalau di lembaga pemantau itu kan pengaturannya untuk pemilu 2019 dan 2024 karena masih mengacu di Undang-Undang 7 2017, nanti untuk pendaftarannya di Bawaslu sesuai dengan levelnya. Kalau misalkan nanti pemantaunya di
level kota ya nanti kabupaten kota ya nanti ke Bawaslu kabupaten kota tersebut gitu. Kalau gitu. provinsi berarti nanti ya di KPU provinsi. nanti kan Bawaslu Bawaslu provinsi. provinsi. Soalnya nanti kan ada banyak kelengkapan ya, ada beberapa kelengkapan ya, yang harus dipenuhin supaya bisa terverifikasi sehingga nanti dapat ID card, dapat sertifikat dan sebagainya. Nanti prosesnya jalan, lembaga pemantauannya di mana, struktur kepengurusannya, nanti juga ada keharusan bikin laporan penelitian, laporan akhir mengenai pemantauan tersebut gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan pemantauan, maka saya harus bergabung dengan lembaga pemantau pemilu yang punya struktur sampai di atas gitu. Dan mendaftarnya ke KPU, ke Bawaslu bukan KPU ya. Iya. Oke. Kemudian berikutnya ini tahapan-tahapan pemilu ini semuanya sudah fix ya, Pak ya? Sudah. Dan insya Allah pemilu akan dilaksanakan tanggal berapa ya? Karena ada kekhawatiran katanya mau ditunda lah 2 tahun lah dan sebagainya. Itu apakah itu benar rumor tersebut? Insya Allah masih tetap ya di tanggal 14 Februari 2024 dan juga 27 November tahun 2024 karena memang sampai sejauh ini belum ada perpu atau yang lainnya terkait dengan penundaan atau istilahnya apapun yang itu keluar. Berarti sampai sekarang fix itu akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada ya. Dan sampai sekarang ini informasinya yang kita terima bahwa fix itu adalah 14 Februari hari kasih sayang, tetapi kalau saat ini kita hari kasih suara, begitu. Iya. Nah, apa sih bedanya yang tanggal 14 Februari dengan 27 November itu perbedaannya pemilu apa itu, Mbak? Iya, keserentakannya ini keserentakan di 1 tahun yang sama gitu ya. Di tahun yang sama cuma berbeda di bulannya ya. Kalau 14 Februari 2024 karena itu adalah jenisnya pemilihan umum, artinya memilih secara nasional ya untuk 5 jenis surat suara. Ada pemilihan presiden, wakil presiden, terus juga DPR RI, provinsi, kabupaten kota, terus juga Dewan Perwakilan Daerah. Basisnya DPD. itu kan provinsi itu yang ada 4 itu jadi 5 eksekutif dan juga legislatif. Terus nanti yang kepala daerah 27 November 2024 itu karena kepala daerah itu ada gubernur dan juga wali kota ataupun bupati. Jadi serentaknya semuanya nanti itu. Yang pertama serentak presiden dengan legislatifnya. Kalau dulu kan pernah itu legislatif dulu, kemudian beberapa bulan baru presiden. Kalau dulu kan gitu ya. 2014 berarti. 2014 ya. Kalau sekarang kan bareng antara milih presiden dengan juga milih legislatifnya gitu. Berarti itu yang 2004, 2009 sama 2014, Mas. Kalau 2019 itu sudah yudikatif, eksekutif udah jadi satu. Sudah jadi satu. Itu kan juga sudah serentak itu. Yudikatif kan nggak ada yudikatif. Legislatif sama eksekutif. Iya, maksudnya gitu. Legislatif sama eksekutifnya yang jadi satu. Itu di tahun 2019 kan. Nah, berarti yang 3 kali sebelumnya berarti yang terpisah itu yang cuma kemudian kalau di 2024 ini ada penyerentakan lagi adalah semua provinsi, semua kabupaten se-Indonesia itu berarti pada tanggal 27 November itu semua. Betul. Nah, bareng serentak se-Indonesia. Kalau dulu kan misalnya, itu kan ada pilgub atau pilgub ataupun pilwakot yang tahun 2020. Ada juga yang tahun 2018. Ya, contohnya Jawa Tengah pilgub kan 2018. Semarang pilwakot kan 2020. Terus kemudian ada juga yang 2017 gitu. DKI Jakarta. Nah, itu berarti besok semuanya serentak 2024. Betul begitu ya. 27 November. Nah, terus kemudian berarti kalau ada yang misalnya pelantikan 2021, seperti Kota Semarang ini kan pelantikan kan tahun 2021.
Kalau kita hitung-hitungan 5 tahun harusnya kan 2026. Benar. Tetapi tetap 2024 ya, Pak. Iya, tetap nanti. Nah, ini ada kita belum tahu nanti ya skenario-nya bagaimana nanti yang selesai AMJ-nya di tahun 2026. Itu katanya Kementerian Dalam Negeri kan ada jenis kompensasi dan sebagainya terkait dengan AMJ yang itu belum selesai tapi sudah ada kepala daerahnya yang baru. Kita ini aja tunggu aja nanti seperti apa peraturannya ya. Sebentar. AMJ itu singkatannya apa, Mbak? Akhir masa jabatan. Akhir masa jabatan. Karena kalau teman saya AMJ namanya AM Jumai, Mbak. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah. Gitu. Iya. Jadi akhir masa jabatannya yang 2026 itu gimana? Padahal 2024 sudah pemilu. Betul. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja bagaimana peraturannya. Kalau selamanya sudah berkembang ya tetap habis 2024, tetap pemilu kan begitu. Karena kalau pada saat menjabat itu tidak cuti terlebih dulu atau masih menjabat pada saat pemilu, itu kan akan menimbulkan ada potensi untuk konflik kepentingan juga kan, Mbak ya. Nah, tapi yang jelas kita yakin pada pemerintah, pada Mendagri, pada KPU akan melakukan yang terbaik, begitu ya. Pasti akan menghasilkan mempertimbangkan banyak hal sehingga akan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, sekarang ini yang terakhir, Mbak, karena ini di SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Kira-kira karena di sini kan sasarannya adalah pelajar. Kira-kira saran atau pesan dari KPU terhadap pelajar itu bagaimana? Untuk pelajar-pelajar ya, di semuanya ya, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Di Kota Semarang SMK Muhammadiyah 1 ya. Jadi pelibatan adik-adik pelajar ya secara aktif ya. Pertama itu di keorganisasian, gitu. Organisasi tadi sudah saya sampaikan, juga ada organisasi masyarakat, keagamaan, kepemudaan supaya bisa ikut terlibat aktif. Yang namanya belajar itu tidak hanya di ruang kelas, di ruang-ruang akademik kayak gitu, tapi bisa nanti bersosialisasi di lembaga organisasi tersebut ke masyarakat, kemudian apapun ya di lingkungan tidak hanya sekolah tapi juga lingkungan tempat tinggal, karena nanti kan bisa belajar bersosialisasi, interaksi dengan orang lain, tampil berbicara, Taruna gitu, bisa juga jadi dorongan-dorongan ke situ gitu, supaya nanti ada timbul kepedulian kepada lingkungan. Terus nanti tidak hanya lingkungan tapi peduli kepada orang lain, terus kepada warga yang lebih luas lagi. Nah, itu yang kemudian nanti kan ada bagaimana memanage, mengatur orang, terus membuat terus otomatis kan kalau mengelola orang banyak itu bagaimana sih nanti dibikin orang-orang tersebut mau dibikin apa, itu kan punya visi misi, berusaha untuk menjadi pemimpin aktif, isu-isu politik gitu kan. Ilmu tersebut kan tidak ada di ruang kelas ya, tapi harus belajar di ruang kehidupan. Nah itu universitas kehidupan ya. Jadi itu yang nggak ini ya yang selalu ada. Nah itu makanya apalagi nanti kaitannya dengan politik, menyangkut hajat hidup orang banyak, itu juga supaya mereka juga tidak apatis gitu, punya kepedulian gitu. Nanti pemimpin saya 5 tahun lagi siapa ya gitu. Jadi yang bisa membawa Kota Semarang, negara Islam menjadi lebih baik siapa ya, karena memang pemimpin itu kan cerminannya kita. Kalau pemimpinnya baik, ya berarti masyarakatnya memilihnya udah benar. Tapi kalau pemimpinnya kurang baik, berarti masyarakatnya kemarin waktu milihnya terus bagaimana, harus dipertanyakan. Ada sedikit pertanyaan tentang terkait dengan itu kepedulian politik, Mbak. Selama ini ada juga orang yang mengatakan bahwa pelajar itu jangan ngomong ke politik. Nah itu apakah Mbak setuju dengan itu semboyan itu? Namanya belajar, semua hal saya rasa bisa untuk dibahas atau dibincangkan ya, selama itu kan politik sebagai sebuah pembelajaran, dan politik yang barangkali yang ditakutkan yang politik praktis yang ada unsur-unsur negatifnya kan, karena memang semuanya tidak mungkin semuanya positif, pasti ada hal yang negatif. Kayak misalkan ketika berbicara politik pasti tidak, hal-hal yang negatif itu kan seperti korupsi, kolusi, money politik itu kan belum sampai sekarang, itu juga masih menjadi PR-nya kita bersama ya. Tidak hanya penyelenggara tapi semua pemimpin dan juga elemen masyarakat, bahwa yang menjadikan musuh kita itu bukan
beda saya apa jenengan apa, tapi itu tadi kayak misalkan korupsi, kolusi, terus persoalan-persoalan apa hoax, SARA, isu-isu itu yang kemudian yang harusnya seiring perjalanan waktu itu bisa semakin kita eliminasi sehingga bisa berkurang, sehingga nanti baik proses maupun outputnya dan juga nanti pemimpinnya itu bisa nanti bisa lebih baik gitulah gitu. Terwujud Harus positif good governance ya kayak gitu. Masyarakat berkeadilan, baldatun thayyibatun warabun kayak gitu-gitu. Kayaknya yang indah-indah. Jadi pelajar silahkan malah baik belajar politik, tetapi high politik, teori politik, bukan jangan politik praktis, gitu ya. Kalau politik praktis nanti sudah masuk pada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan, khawatir terkait ikut-ikutan money politik, misalnya begitu kan. Misalnya ikut-ikutan nyebar hoax, apalagi ini sekarang lagi ramai politik identitas, gitu. Benar-benar. Kalau pelajar tidak usah ikut-ikutan sana, tapi belajarlah politik sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah pengetahuan. Maka tetap di dalam koridor high politik. Ya, oke, terima kasih Mbak Novi. Sama-sama. Atas waktunya, kesempatannya juga. Sukses selalu. Amin, amin, dan juga sukses selalu. Semoga pemilu 2024 ini semuanya lancar, semuanya aman, terkendali, dan juga yang terpenting adalah terpilih para wakil rakyat, para pemimpin rakyat yang pro rakyat dan bisa menjadikan Indonesia lebih baik, lebih berkeadilan, dan lebih berkeadaban. Terima kasih. Kami tutup dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.